warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam viewers dari Maharati TV ya, Bu Siska. Iya, betul sekali, luar biasa. Oke, dan selamat malam juga Good Readers. Pada malam hari ini kita berjumpa di sesi di momen yang cukup langka dan sangat impulsif, impromptu. Im yang lain seperti itu ya. Dalam sesi yang akan mungkin membahas beberapa hal yang kita tidak temakan sebenarnya, tetapi harapannya penonton atau viewers bisa mengambil insight, pandangan-pandangan yang mungkin bisa jadi bahan refleksi juga untuk Bapak Ibu, siswa-siswi, siapapun yang melihat video ini. Bukan demikian, Bu Siska? Betul sekali. Oke. Siap. Oke, pada kesempatan kali ini kita sudah kedatangan tamu spesial dan istimewa, datang jauh-jauh dari Jakarta ya, dari tim Lubuk Kata. Tepuk tangan dong. Oke, ada siapa saja di sini? Ada Mas Yogi atau Ustadz Yogi. Dan ada Om Kun atau Paman Kun gitu ya. Oke. Ini beda ya Pak Febri, yang kalau ini Pak Ustadz, kalau ini Ustadz. Om. Dan pada malam hari ini teman-teman kita akan memandu jalannya sesi ini, jalannya diskusi. Saya Febri dari Divisi Pendidikan Yayasan Bina Harati Pama dan saya Siska Sri Lestari dari SMK Maharati. Ya, Bu Siska ini selaku guru bahasa Indonesia ya teman-teman. Jadi harapannya pada malam ini kita bisa ngobrol-ngobrol sedikit atau banyak, nanti kita tergantung waktu, kita tidak menetapkan waktunya ya teman-teman. Mungkin kita berangkat dulu dari bagaimana kita sebagai manusia seperti itu yang punya akal dan daya gitu ya, punya budi dan daya. Maka dari itu biasanya kita sebut manusia sebagai makhluk yang berbudaya gitu ya, punya budi dan punya daya, punya kemampuan berpikir dan kemampuan bertindak gitu sesuai dengan apa yang dipikirkan atau bahkan mungkin apa yang diprasangkakan terhadap orang lain. Nah, kira-kira berangkat dari sini menurut Ustadz Yogi ya. Yogi aja. Iya, Yogi aja. Oke. Menurut Mas Yogi gitu ya. Apa sih yang perlu teman-teman tahu tentang budaya itu sendiri? Ya. Pertanyaan yang sangat baik, Mas Febri. Tapi saya pertama-tama ucapin terima kasih banyak atas undangan dan bersedia fasilitasi perbincangan sederhana ini di podcast ini. Pertanyaan tentang apa sih sebetulnya budaya ya, atau kenapa sih manusia disebut makhluk yang berbudaya? Betul bahwa secara istilah kita menggunakan istilah budaya yang sebetulnya tersusun dari dua kata tadi, budi dan juga daya. Jadi budi sebetulnya bisa kita maksudkan atau kita pahami sebagai daya akliyah manusia, ya, daya rohani manusia. Dia meliputi semua dimensi yang sifatnya bukan fisikal, satu dimensi yang sifatnya lebih halus, tapi sesungguhnya lebih powerful daripada badan kita yang kasar gitu. Yang sebetulnya kalau kita bicara tentang manusia, manusia sebetulnya substansinya atau esensinya adalah jiwanya sendiri. Dia yang berbudi, makhluk yang berbudi, makhluk yang berakal. Kemudian berdaya itu maksudnya dia berkehendak, berkuasa, memanifestasikan, mengkreasikan, menciptakan sesuatu yang sumbernya itu dari daya akliyahnya. Sehingga hewan tidak bisa disebut makhluk berbudaya karena contohnya misalkan hewan punya insting. Hewan itu satu makhluk yang spesialis. Maksudnya dari dulu keahliannya itu aja. Kita tidak bisa meminta sapi untuk menghasilkan madu, juga nggak bisa meminta lebah menghasilkan susu. Jadi spesialis mereka yang memproduksi itu saja dari dulu hingga sekarang. Tetapi manusia, contohnya kita lihat bangunan, bentuk-bentuk rumah dari zaman ke zaman, dari peradaban ke peradaban itu berbeda-beda. Karena daya kreasi manusia berkembang dan juga mungkin disesuaikan, dibentuk, dipengaruhi oleh banyak pertimbangan alam misalkan, sosial, kemudian
perkembangan teknologi dan sebagainya. Jadi apa yang kita rasakan, kita pergunakan, kita alami sekarang, seperti sekarang kita punya teknologi yang berkembang jauh lebih pesat dibanding zaman dulu. Kita bisa bikin podcast seperti ini, ada kamera, ada lighting, ada macam-macam. Itu sebetulnya produk kebudayaan manusia, ya, atau budaya manusia, ya, yang sebetulnya esensinya atau ujung-ujungnya adalah hasil dari, kalau kita nyebutnya dari olah rasa, olah kasa, ya, terus satu lagi olah cipta, ya. Jadi manusia kalau kita spesifikkan dia adalah makhluk yang mencipta, makhluk yang merasa, berasa, dan juga makhluk yang punya karsa, gitu ya. Nah, semuanya sebenarnya ejawantah dari bahasa manusia, dari ejawantah dari daya akli manusia. Betul sekali. Ya, tadi disinggung terkait produk budaya ya. Bagaimana sih kita mencoba untuk meninjau lebih dalam gitu? Karena salah satu pisau bedahnya untuk mengkaji budaya tadi sempat disebut adalah bahasa ya. Bahasa itu satu unsur kebudayaan yang paling pertama yang bisa kita jadikan sebagai pisau bedahnya gitu untuk kita mengkaji satu hal seperti itu. Kalau menurut Mas Kun sendiri gimana? Sejauh mana sih pentingnya kita punya kemampuan untuk berbahasa atau menguasai bahasa supaya kita bisa tahu lebih dalam terhadap pemaknaan satu hal? Bahasa itu sebagai alat ya, alat kenapa dia dipakai sebagai alat bagi akal kita untuk menyampaikan makna. Karena sama seperti perbincangan kita di sini, ya kita bisa saling bertukar, karena tukar pikiran, tukar pikiran, tukar kepala ya. Itu karena kita melalui mediumnya bahasa. Jadi pemakaian bahasa itu menjadi krusial karena dia menyampaikan isi pikirannya. Makanya ketika bahasa itu tidak dipahami, maka sebenarnya pikiran dia itu tidak bisa dipahami juga karena tidak ada keteraturan gitu. Kalau nggak ada keteraturan di situ, ya berarti tidak ada makna yang bisa tersimpan. Makanya penggunaan kata itu akhirnya menjadi cukup penting, yaitu karena dia mengikat maknanya itu. Jadi sudah, kalau misalnya kita mau bisa berbudaya gitu, akhirnya bisa menghasilkan sesuatu, akhirnya kita bisa meminjam kata-kata dari orang lain. Karena apa yang dipikirkan dia, kita bisa sampai ke sini. Makanya walaupun kita berabad-abad jauh dari peradaban Yunani, terus peradaban Greek, terus Islam zaman dulu di Baitul Hikmah gitu. Kita bisa sampai ke sini dengan pakai bahasa. Wah, menarik sekali. Tadi ada di sini terkait keteraturan ya, bahwa bahasa ini bisa men-set up satu keteraturan di satu community gitu. Kalau menurut Bu Siska sendiri nih, sebagai guru bahasa dan sastra Indonesia ya, kita ambil aja konteks di SMK Maharati ya. Bagaimana sih Bu Siska mencoba untuk menumbuhkan sikap atau kemampuan atau bahkan pemerolehan bahasa siswa-siswi yang mungkin berasal dari latar belakang bahasa ibunya itu bahasa daerah, gitu. Entah bahasa Dayak Bakumpe, bahasa Dayak Ngaju, atau bahasa Banjar dan lain sebagainya. Bagaimana Bu Siska menyikapi itu? Mumpung ini di bulan bahasa ya, betul sekali. Topiknya sangat relate. Dan ini benar-benar menarik sekali Pak Pep, apalagi sebenarnya 2 hari bersama orang-orang hebat sampai malam hari ini tuh sebenarnya saya setiap kata yang keluar dari mereka itu membuat saya speechless Pak, beneran sampai sekarang kayak gitu. Dan tadi juga membahas tentang bahasa, tentu ini sangat menarik karena salah satu permasalahan di SMK Maharati ini berkaitan dengan bahasa kayak gitu. Seperti yang kita ketahui bahwa SMK Maharati ini sekolahnya boarding school. Tadi juga sudah disampaikan Pak Pep di mana siswanya itu dari latar belakang yang berbeda kayak gitu. Nah, permasalahan yang ada di sini itu adalah setiap siswa yang datang itu membawa bahasanya sendiri dan menganggap bahasa mereka lah yang paling penting kayak gitu. Namun aktualnya ketika mereka beranggapan seperti itu semua, maka tidak terjadilah komunikasi 2 arah ya, mungkin bisa disampaikan seperti itu ya. Si A menggunakan bahasa A, si B menggunakan bahasa B kayak gitu. Kami guru-guru melihat permasalahan ini Pak Pep, sehingga muncullah salah satu program yaitu menggunakan bahasa Indonesia kayak gitu. Ini kami memberikan contoh juga sebelumnya karena guru pun latar belakangnya nasional kayak gitu. Ada yang dari Jawa, ada yang dari Papua, Sumatera dan lain sebagainya. Kami memberikan contoh terlebih dahulu ke anak-anak. Harapannya ini bisa
menjadi contoh juga untuk anak-anak. Oh iya, ternyata guru kita juga dari latar belakang yang berbeda, tapi mereka juga menggunakan satu bahasa supaya komunikasinya ini lancar ya Pak ya. Kalau misalnya kita menggunakan bahasa yang berbeda kan tentu komunikasinya tidak lancar. Si A maksudnya apa, si B maksudnya apa, seperti itu. Selain itu juga kami di sini selain memberikan contoh, tentu kami memberikan panduan ke anak-anak kayak gitu. Oh, bagaimana sih yang berbahasa ke teman sejawatnya, ke yang lebih tua kayak gitu. Karena setelah kami amati, setelah kami observasi juga, bahasa di sini tuh bahasa daerah di mana tidak ada pembedaan ketika berbicara dengan guru yang lebih tua ataupun teman sebaya. Contoh bahasa Dayak, kita menggunakan kata kamu, Anda, itu kan ada perbedaan ya. Kalau misalnya bahasa Dayak nggak mau ke orang tua, mau ke teman sejawat, gunakan satu kata aja, cuma ikal kayak gitu. Nah kalau bahasa Indonesia kan nggak seperti itu ya. Kita bisa menggunakan kosakata sesuai dengan siapa kita berbicara kayak gitu. Nah ini yang menjadi permasalahan dan kami coba buat solusi, mungkin bisa dikatakan seperti itu ya, supaya ya tentu outputnya adalah siswa SMK Maharati ketika keluar dari sini tidak kalah dengan siswa-siswa lainnya seperti itu. Tadi disinggung sama Bu Siska bahasa sebagai medium untuk komunikasi gitu ya. Sementara ketika kita berkomunikasi pastinya ada pesan yang ingin disampaikan ya, bagaimana kita connecting idea satu sama lain gitu. Dengan menggunakan bahasa Indonesia, harapannya satu sama lain itu muncul seperti itu. Namun apakah cukup hanya dengan kita menguasai bahasa Indonesia? Kalau menurut Mas Yogi sendiri bagaimana? Apakah kita juga perlu juga punya kapasitas untuk menguasai bahasa asing lainnya supaya kita juga tahu ide-ide apa sih yang sedang ada di dunia ini, yang sedang happening, atau bahkan mungkin itu sebenarnya terjadi tidak di sini tapi bisa jadi kok dibawa ke sini, konteksnya cocok juga untuk kita dalami dan kita sikapi seperti itu. Iya, saya suka ya tadi dengan bahasa sampai. Ya. Jadi sebetulnya bahasa adalah cara kita menyampaikan sesuatu. Ya. Ibaratnya kita punya satu hal dan kita ingin hal itu juga sampai ke perasaan, bukan cuma pendengaran, tapi juga ke pikiran, akal pikiran orang yang mendengarkan. Dan kita tahu bahwa manusia adalah makhluk hidup yang berkata-kata, makhluk hidup yang berbicara. Jadi by nature, human being is speaking being. Nah, dan kita tahu bahwa we cannot live in a quiet society, in silent society, speechless society nggak bisa. And tahu kita bisa ngerasakan ada perasaan yang tidak enak. Bayangkan kalau kita hidup dalam kebisuan, nggak ada suara sama sekali, itu bukan sesuatu yang asik, bukan sesuatu yang nyaman. Justru kebisuan itu, coba ini kita berkumpul di sini kan, coba dalam waktu 10-3 detik kita saling bertatapan, misalkan saling diam di sini, itu justru ada ketegangan. Jadi bayangkan kita punya suatu perasaan, satu rasa, satu pikiran yang kita rasa bahkan perlu kita sampaikan, tapi kita tidak punya mediumnya bahkan. Bayangin apa yang terjadi? Pasti kan dia tersimpan gitu. Dia tidak mengalami perasaan rilis, lapang. Nah, bayangin ya, ibaratnya ada sesuatu yang hendak kita keluarkan tapi mampet gitu. Itu jadi nggak lapang. Jadi nggak lancar. Jadi kalau kita punya perasaan namanya perasaan lawas. Apa sih namanya itu? Mawas diri, Pak. Bukan lawas. Lawas itu lega. Lawas. Kan kita menyimpan sesuatu yang kita bagi kepada orang lain karena dia tersimpan, nggak bisa keluar. Itu justru mempersempit ruang dalam akliat kita. Dan kita merasa bahwa itu hendak kita sampaikan. Bayangkan kalau kita nggak punya kosakatanya gimana? Orang Dayak mau menyampaikan sesuatu misalkan tentang bagaimana pikiran mereka tentang alam misalkan. Mereka bisa menyampaikan, tapi yang mendengarkan tidak mengerti bahasa mereka. Apa yang akan terjadi? Dan kalau kita sebut bahasa sebagai alat komunikasi, prinsip pertama dari komunikasi adalah kesamaan. Ada commonness. Makanya dia jadi communication. Bahasa adalah yang paling common dalam satu community. Community disebut community karena mereka punya kesamaan, commonness itu. Dan community bisa saling mengerti satu sama lain, perasaan mereka, pikiran mereka, apa yang hendak mereka sampaikan, gitu ya. Lewat apa yang disebut sama tadi, yakni bahasa. Kalau katakanlah ya,
nggak disebut community kalau di situ semuanya serba perbedaan. Oh, Orang oke. Jawa, orang Dayak, Yeah. orang Banjar, Yeah. orang Melayu, orang Bugis di situ, nggak ada yang bisa mempersatukan mereka Yeah. karena semuanya serba berbeda. Hmm. Dalam konteks ini, apa yang menjadi sama dari suku-suku yang berbeda adalah bahasa bangsa, bahasa nasional Yeah. kita, bahasa Indonesia kita. Hmm. Dan kita tahu bahwa bahasa nasional kita itu semua dipenuhi oleh perasaan yang mungkin awalnya bersifat kesukuan, sehingga yang subbahasa daerah itu kita ibaratkan sebagai sungai-sungai kecil yang pada akhirnya bermuara kepada samudra yang disebut bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Di situ tersimpan perasaan-perasaan orang Banjar, di situ tersimpan terekam perasaan-perasaan orang Dayak, di situ tersimpan perasaan-perasaan orang Jawa, sehingga orang yang tidak pernah belajar bahasa Dayak dan orang yang tidak pernah belajar bahasa Jawa dengan menggunakan bahasa Indonesia sebagai alat pemersatu tadi bisa sampai itu perasaan mereka kepada yang mendengarkan. Nah, maka kita bisa katakan bahwa bahasa ini selain alat penyampai, alat komunikasi juga sebagai alat pemersatu. Alat pemersatu dari Sabang sampai Merauke kita punya ribuan bahasa daerah. Ya, bayangkan kalau kita nggak punya bahasa Indonesia juga. Iya, betul. Kapan ada komunikasi? Nah, kita juga bisa tahu sekarang bagaimanapun ada satu bahasa yang mendominasi dunia saat ini, bukan hanya dari segi komunikasi biasa, tapi bahkan dalam komunikasi pengetahuan, dalam diskursus, dalam mengkomunikasikan ide, gagasan mereka yang bersifat global. Dan bahasa-bahasa kebangsaan yang tadi sifatnya minor, itu mungkin bisa saat ini lah ya, bisa kita katakan tidak bisa jadi pemersatu itu. Maka mungkin sekarang kita mempergunakan bahasa Inggris, katakanlah ya. Mungkin sebagian di wilayah yang bersifat lebih spesifik tapi cukup kontinental, mungkin mereka menggunakan bahasa Spanyol, menggunakan bahasa Prancis, menggunakan bahasa Mandarin, bahasa Arab. Tapi ketika orang Arab berbicara dengan orang India, orang Mandarin yang tidak saling mengerti bahasa kebangsaan masing-masing, mereka menggunakan bahasa yang bersatu. Prinsipnya adalah community disebut community, bahkan mungkin global community, harus mencari apa yang common di antara mereka. Dalam hal ini, apa yang bahasa yang mungkin bisa mempersatukan? Bahasa Inggris. Mungkin dulu pernah di era tertentu yang cukup lama adalah bahasa Arab. Orang Melayu, orang Nusantara berbicara dengan orang Parsi bahkan yang sama-sama bukan orang Arab, mereka menggunakan bahasa. Makanya dulu dalam teori bahasa kita mengenal adanya lingua franca, bahasa pasar sebetulnya. Nah, tapi kita bisa melihat bahasa Indonesia dulu yang cikal bakalnya itu dari bahasa Melayu, itu digunakan oleh orang Aceh dan juga oleh orang Makassar. Dan naskah manuskrip kita jadi bukti bahwa orang-orang dulu yang punya latar belakang kesukuan yang berbeda, mereka menggunakan bahasa itu. Dan kita lihat dalam naskah-naskah mereka bukan hanya perbincangan yang sifatnya biasa, sehari-hari remeh-temeh, tapi mereka membincangkan ide, gagasan, pengetahuan, falsafah hidup. Maka kita sebagai masyarakat terdidik, katakanlah, yang belajar, kita harus menaikkan lagi tuh derajat, peringkat kebahasaan kita dari hanya yang sekedar menggunakan bahasa itu di level biasa ke level yang sifatnya pengetahuan. Dan itu juga kita bisa lihat bagaimana kita sekarang banyak menyerap bahasa Inggris karena nama-nama teknologi, informasi, nomenklatur, dalam sains semuanya menggunakan bahasa Inggris, katakanlah. Contohnya misalkan kita menyerap kata komputer, itu dari kata komputer dari bahasa Inggris, computation, komputasi juga kita serap. Kita nggak punya sinonimnya, karena memang bendanya it's not invented by our people, bukan originally dari sini. Akhirnya kita nggak punya perasaan itu. Sama ketika orang Inggris atau orang penutur bahasa lain tidak punya beberapa kata-kata yang unik dari Indonesia. Saya kasih contoh nggak? Gado-gado. Gado-gado. This is like mix salad. Saladnya bukan lah gitu. Bumbunya beda itu isinya. It's a different thing.
Nah, jadi Menarik sekali kalau tadi itu ditarik ke konteks di SMK Maharati ya, dengan siswa-siswi yang beragam gitu ya, bahkan mungkin beragamnya pun ada yang latar belakang secara lingkungan dia itu, ada yang dari desa mungkin ya, ada yang dari pusat kecamatan, atau bahkan ada yang dari pusat kota gitu, dan mereka sudah punya exposure itu. Nah, kira-kira kalau secara psychology gitu ya, Mas Kun, self confidence mereka itu akan seperti apa sih supaya terbangun lebih optimal? Karena mengingat dari latar belakang berbeda, kadang-kadang muncul anak-anak yang sudah punya basic bahasa Inggris, mereka akan lebih confidence di segala aspek. Itu real sih menurut saya ya. Tapi kalau menurut Mas Kun sendiri, fenomena ini itu seperti apa sih? Jangan sampai ini malah jadi mendeskripsikan atau mungkin bahkan jadi anak-anak yang udah kemampuan bahasa Inggrisnya kurang, ditambah bahasa Inggris juga mungkin minim, seperti itu, jadinya makin ciut nih nyalinya untuk belajar gitu. Padahal kita di lingkungan, di ekosistem yang kita set sia-sia, mungkin semuanya ikut bertumbuh belajar. Gimana Mas Kun? Ya, itu sebenarnya bisa dilihat dari perkembangan dia sebagai manusia gitu, kematangan jiwanya itu. Memang kalau pendidikan, memang kita akan melihat kalau gimana caranya supaya dia bisa menyerap materi lebih tinggi. Tapi sebenarnya kadang itu sebelum punya itu, kita masih punya prasyarat dulu, yaitu kematangan secara sosial. Terus kematangan juga secara fisik gitu. Terus juga kematangan secara dia mampu punya daya untuk beradaptasi gitu. Makanya dia life skill itu sebenarnya basic banget ya. Cuma kalau melihat ya bisa beda kalau life skillnya di kota sama life skillnya di sini. Ya itu yang saya tangkap, bahwa mereka walaupun dia berbeda-beda itu beda-beda backgroundnya, dia mesti punya emang kecakapan untuk bisa beradaptasinya itu. Nah, jadi kedewasaannya dia dalam menanggapi setiap masalah itu justru jadi membuat dia punya rasa kepercayaan diri, karena dia punya nilai yang dia pegang satu, terus yang kedua dia punya kemahiran yang dia yakin bahwa dia bisa gitu. Nah, karena kalau orang mau confident itu rumusnya simple, dia harus tahu apa yang dia bisa. Terus apa yang dia bisa itu memang bisa menjawab. Tuh, dia kalau di psikologi ada namanya self efficacy gitu. Dia ada punya rasa untuk bisa memegang sesuatu, terus responsible-nya itu. Nah, makanya dalam perkembangan pendidikan anak tuh dia harus terus-menerus diekspos gitu. Dan itu saya rasa tugas guru untuk masih tahu ini masalahnya, tapi dalam kadar yang dia bisa telaah gitu. Nah, ini yang mungkin perlu perhatian khusus ketika murid-murid di sini itu punya latar belakang berbeda. Mungkin di desa itu belakangnya seperti apa, dia tidak terbiasa terekspos dengan masalah-masalah kayak seperti di anak kota. Anak kota mungkin dengan latar belakangnya yang serba terlayani secara fasilitasnya. Ketika di sini itu agak berbeda. Nah, itu jadi beda, yang itu perlu diajarkan kembali karena buat beberapa orang yang sudah terbiasa itu akan jadi take it for granted Nah, itu yang akhirnya karena hal yang basicnya itu tidak tercukupi jadinya dia tidak bisa terangkat lagi untuk bisa fokus untuk belajar secara materi yang lebih tinggi lagi. Tadi disinggung kecerdasan sosial ya, dan ini tanggung jawab guru juga ternyata penting ya, Bu Siska ya. Mungkin Bu Siska bisa recall atau flashback 3 tahun terakhir, karena Bu Siska ini guru angkatan paling pertama di SMK Maharati. Saya rasa experience-nya cukup diverse, artinya mengenal baik proses dari SMK Maharati ini bertumbuh. Kira-kira pengalaman Bu Siska mendampingi anak-anak supaya optimal nih kecerdasan sosialnya dulu lah ya, tadi disinggung ya, satu model yang penting supaya mereka bisa maju. Kecerdasan sosial tadi ya Pak Pep ya, lagi gitu. Lagi. Maksudnya berkaitan dengan kecerdasan sosial. Maksudnya lagi itu bukan cuma sekarang di sini, sebelum-sebelumnya juga pernah kita singgung. Gitu. Konteksnya belum. Kalau kita melihat kecerdasan sosial anak SMK Maharati, bisa kita katakan memang jauh sekali berbeda dengan sekolah-sekolah lainnya gitu. Seperti yang kita ketahui juga bahwa SMK Maharati ini terletak di desa ya, di mana aksesnya itu memang jauh-jauh berbeda dari sekolah-sekolah di kota kayak gitu. Selama di SMK Maharati sebenarnya anak-anak ini cuma perlu didampingi dan diarahkan saja sih Pak Pep. Mereka itu punya dasarnya, tapi mereka
kurang mampu menerapkannya saja kayak gitu. Jadi ya guru-guru di sini sebisa mungkin mendampingi anak-anak ini untuk menumbuhkan kecakapan sosialnya ini tadi seperti itu. Ya bisa kita lihat dalam kehidupan sehari-harinya ketika diarahkan seperti A, B, C yang harus mereka lakukan. Namun ini tidak bisa instan ya Pak Pep ya. SMK Maharati mereka 1 sampai 3 tahun saja. Sebelumnya mereka sudah mempunyai kebiasaan-kebiasaan sebelumnya. Ketika ingin kita merubah instan, kami meyakini bahwa ini tidak bisa semudah itu kayak gitu. Perlu kesabaran, ketelatenan seperti itu. Dan guru-guru juga sudah berkolaborasi untuk menumbuhkan itu karena kami juga paham dan yakin bahwa kecakapan ini salah satu modal yang sangat penting ketika mereka di dunia luar kayak gitu. Mendamping ini kira-kira seperti apa ya Mas Yogi? Karena mendamping ini maknanya bisa luas, bisa karena gini kan, anak-anak memang butuh keterampilan sosial, kecakapan sosial, bagaimana dia bersosialisasi baik secara individu maupun dia dengan kelompoknya, atau mungkin bagaimana dia menyerap energi gitu ya dari luar ke dirinya sendiri. Mungkin kalau kita bisa sebut kayak interpersonal skills-nya gitu lah ya Mas Yogi ya. Tapi sebenarnya itu kan nggak cukup ya. Artinya ketika kita ngobrol sama orang, kita terlihat being sosial, ya memang harus gitu. Artinya kita bisa ngobrol, conversation, talkative gitu ya, bisa tiktokan gitu. Oke gitu. Tapi kan kita harus punya konten ya Mas Yogi ya. Kita harus punya substansi gitu ya. Ngomongin make sense nggak, bener nggak, logik nggak, atau nggak? Sejauh mana sih substansinya tadi yang saya sebut di awal? Kira-kira gimana Mas Yogi merespon hal ini? Ya, sekali lagi kalau kita bicara bahasa, bicara soal cakapan bersosial, komunikasi, kita balik lagi ke human nature bahwa dia adalah makhluk yang berkata-kata, makhluk yang berbicara. Jadi sebetulnya mau bagaimanapun manusia tetap akan terus berbicara. Mau ada isi atau nggak ada isi. Nah, bahkan di zaman sekarang kita bisa lihat orang yang berbicara jauh lebih banyak dibanding zaman dulu. Maksudnya kita terekspos setiap pembicaraan mereka. Kalau mungkin dulu di ruang-ruangan tertentu saja saya berbicara dalam ruang yang bertatap muka, mungkin 4-5 orang yang tahu. Sekarang bahkan apa yang kita bicarakan di sini bisa ribuan, jutaan orang lihat di sana. Jadi kita sekarang punya kebebasan itu. Kebebasan dalam segi kita memang secara konstitusional dijaga hak untuk berbicara. Tetapi kebebasan yang kedua adalah kebebasan dari bebasnya kita dari belenggu-belenggu batasan teknologi yang dulu nggak punya, yang dulu nggak ada. Ya, sekarang kan dengan banyak media amplifikasi, amplifikasi suara kita kan. Nah, cuma masalahnya manusia berbicara sekali lagi sebagai satu objek alat penyampai, harusnya ada yang disampaikan. Apa yang disampaikan itu adalah isi perasaan, isi pikiran. Nah, karena kita sebut isi, dia harus terisi, harus diisi. Di antara bentuk pengisiannya itu lewat apa? Lewat pembacaan. Jadi inputnya itu adalah dari membaca. Ya. Kalau misalkan kita jarang membaca, saya yakin ada beberapa orang yang suka berbicara, tapi mungkin dia bisa saja dia malas membaca atau tidak begitu lagi membaca. Tentu saja ada keterbatasan bahan-bahan apa saja. Topik-topik apa saja yang dia suka bicarakan. Sekiranya misalkan dia diberikan topik yang lebih kompleks, satu gagasan, satu ide yang lebih kompleks, apakah dia bisa menjelaskan? Saya mungkin akan ragu. Karena dia tentu akan mengalami keterbatasan kata-kata, vocab yang dia tidak miliki, sedangkan vocab itu penting untuk menyampaikan makna atau maksud dari pikirannya kepada orang lain. Kayak bayangin ya, saya merasa ada satu perasaan yang saya perlu sampaikan kepada seseorang, tapi saya merasa ada kata-kata yang saya tidak miliki karena kata-kata itu sepertinya tidak begitu menggambarkan apa yang saya rasakan. Ya kan? Contoh misalkan, sebagian orang merasa tidak mengerti apa sebetulnya yang sedang dia rasakan. Apakah dia sedang kesal, apakah dia sedang marah, apakah dia sedang sedih, senang. Ini yang kemudian dari kecil, dari sejak kecil,
anak-anak itu harusnya dididik ketika dia memunculkan satu emosinya, jangan diredam, tapi bahkan diberitahu, nah kamu kesal, nah kamu marah, supaya hal yang abstrak tadi yang kita sebut perasaan. Caranya Dr. Adi Setia, kata masyarakat itu dari perkataan musyarakah dari bahasa Arab, yang artinya itu musyarakah syirikat, ini cooperation, artinya partnership, ya. Artinya juga saling memberi, ya. Jadi the essence of society is giving, give and take. Ya. Kalau ada yang memberi pasti ada yang diterima, ya. Give itu pemberian yang paling bernilai, yang paling tinggi adalah hadiah, gift, ya, hadiah. Nah, kita disebut gift karena itu sesuatu yang sangat bernilai. Kalau saya memberikan sesuatu kepada Febri, bukan saya memberi sesuatu yang bagi saya bernilai, bukan yang cuma-cuma. Kalau misalkan saya punya permen di saku saya, tapi saya rasa itu tidak berguna, saya berikan kepada Febri dan saya bilang ini hadiah dari saya, itu sebenarnya saya sedang menipu diri saya. Itu bukan hadiah. Hadiah itu haruslah sesuatu yang berharga. Nah, hadiah yang tertinggi dari Tuhan, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita itu adalah hadiah bahasa. Bayangin kalau kita nggak punya bahasa, kita sekarang cuma gugup, gagap, diam di sini sambil disorot kamera, sambil kepanasan guys. Terus berharap orang ngerti. Tapi bisa nggak sih, kan bahasa itu ada yang verbal dan non verbal gitu. Bisa nggak bahasanya itu ya udah menggunakan bahasa isyarat aja kita? Yes, bahasa isyarat itu punya banyak batasan dibanding bahasa verbal. Contoh misalkan, ya. Ada bahasa tubuh, bahasa isyarat, ya. Tetapi bahasa isyarat itu ada syaratnya. Syaratnya ketat. Yang memberi isyarat dan yang melihat isyarat harus dua-duanya hadir secara fisik. Ya. Tetapi bahasa verbal yang mendengarkan harus hadir secara fisik. Sumber pertama penyampai itu tidak mesti hadir secara fisik. Kita sekarang Muslim masih bisa mendengar sabda kalam dari Rasulullah, Nabi Muhammad, padahal Nabi sudah wafat. Maknanya sumber penyampainya tidak mesti hadir karena dia disampaikan terus. Tapi yang mendengarkan harus hadir. Ada bahasa, ada medium yang lebih universal yang namanya buku. Bahkan yang menyampaikan, yakni penulis, dan yang mau disampaikan tidak mesti hadir secara fisik. Contoh, ketika saya menulis ini, saya tunjukkan kepada orang yang mungkin akan lahir di generasi yang akan datang. Yang saya yakin sepertinya lebih relevan tulisan ini untuk generasi yang akan datang. Generasi datang ini belum datang, belum ada. Tapi ketika buku itu terus dibaca, terus dicetak, saya sudah wafat, generasinya baru datang, mereka bisa dapat apa yang saya sampaikan. Nah, jadi bahasa isyarat itu bisa menyampaikan perasaan atau pemikiran manusia dalam skup yang sangat-sangat terbatas. Dalam skup yang sangat-sangat terbatas. Gitu. Makanya kan nanti bahasa isyarat sendiri kalau sudah susah nggak ada bentuk gestur isyaratnya, akhirnya dikasih bentuk-bentuk huruf juga kan, dari tangan, dari bentuk gitu. Karena memang terbatas tadi ya. Ada banyak batasan. Betul. Pada intinya kan sebenarnya kita belajar bahasa untuk bisa saling memahami kan ya. Kita tidak hanya cuma sekedar tahu ya Mas Kun ya, tapi juga perlu memahami. Nah, kira-kira gimana sih supaya kita satu sama lain bisa benar-benar saling memahami gitu? Tadi sudah disinggung bahwasanya ya kita harus banyak bacaan, banyak baca. Jadi ketika kita ngobrol satu sama lain dengan siapapun, kita bisa memahami, kita bisa entah menurunkan egonya atau mungkin barangkali kita bisa justru malah mengajari seseorang yang sedang bertanya untuk kita gali lagi supaya dia pertanyaannya lebih spesifik atau lebih berbobot. Gimana menurut Mas Kun? Saya ada dua pendekatan. Pertama secara konten gitu, secara isi.
kita mesti bergerak dari satu buku yang sama. Oke. Nah, supaya kita punya common text yang dimana Oh, kita semua bisa melihat perkataan yang mau kita ambil itu Iya. sumbernya dari mana. Iya. Makanya sebenarnya referensi itu penting supaya semua orang tuh bisa memverifikasi Oke. dia sumber dari mana gitu. Nah, supaya pemahamannya itu bisa kita ambil terus kemudian kita cerna, terus kita analisis gitu. Iya. Makanya bahkan walaupun dikatakan analisis itu baru, Iya. tapi orang yang mendengar itu baru, tapi dia tahu itu bisa kayak gitu. Karena dia mengafirmasi, oh iya itu benar. Iya. Karena dia bacanya ini, dari ilmunya ini. Iya. Tuh, jadi sehingga kalau orang mau saling paham, Iya. dia harus sama-sama bukunya atau enggak sumbernya itu sama. Sebenarnya sama dulu ya. Sumbernya sama dulu. Nah, itu Ini ada kesamaan. Ada sama lagi, sama bukunya kah? Sama. Ya kalau emang dari disiplin yang berbeda ngomong, ya nggak bisa gitu. Iya. Emang dia kan bilang interdisiplin, tapi tetap aja itu nggak ada penyatuan karena nggak ada kesamaan. Ada yang sama. Tuh, kecuali emang ada penyatunya semuanya. Itu bisa berbeda. Iya. Nah, tapi itu yang kedua adalah saling pahamnya itu dari kematangan jiwa orang. Dalam ya. Kematangan Gue juga. tadi di kelas ada soal mata. Iya, soal mata kan. Nah, kematangan jiwa. Jadi orang ketika dia menyampaikan sesuatu, ada kecenderungan di mana orang tuh lebih senang berbicara ketimbang menyimak. Oh. Dia senang didengarkan, Iya. tapi nggak mau menyimak. Enggak orang menyimak. Ingat tuh teman-teman banyak menyimak. Menyimak itu beda sama mendengar. Iya ya. Mendengar tuh dengar suara. Yang Iya. udah dengar. Nah, kalau menyimak itu memang memperhatikan kata. To listen not to hear. Iya, to listen not to hear. Nah. Nah, jadi dengan kita punya kematangan jiwa, akhirnya kita bisa mengenali Iya. sebenarnya yang dia mau maksud tuh apa. Iya, iya. Makanya kita sebagai orang yang kalau lebih dewasa berhadapan dengan murid yang lebih muda atau berhadapan orang yang mungkin belum dewasa, kita bisa memperbaiki atau nggak bisa memperbaiki dan melatih cara dia berpikir, cara dia berbahasa. Iya. Karena kita memahami bahwa dia belum sanggup. Tuh, akhirnya kita yang menyimak, Iya. dia bisa paham kondisi dia. Iya. Dan akhirnya dia yang tadinya pingin Iya. pingin banget ngomong dan didengar, bener kesampaian gitu. Tapi dia mesti sadar juga bahwa oh, ternyata apa yang saya omongin ini perlu diperbaiki lagi. Oke. Karena perkataannya itu kan perlu keteraturan. Iya. Ketika ketidakteraturan itu disampaikan lagi, ya itu nggak akan paham Iya. gitu makanya. Karena nggak ada kesamaan Iya. bahasa. Iya. Dalam hal ini bahasa diartikan sebagai yang logika, soal gramatikalnya. Tuh, ya, kontennya harus benar, gramatikal harus sama juga gitu. Iya. Oke. Kalau bicara kecakapannya nih ya, Bu Sisna gimana sih? Karena kan pasti bisa udah menggulirkan berbagai program ya melalui program literasinya. Iya, Nah, Bu betul Sisna sekali. juga sebagai kepala perpustakaan, guru bahasa dan sastra Indonesia. Kecakapan seperti apa sih yang sudah coba digulirkan dalam bentuk program gitu ya untuk anak-anak? Kalau tadi kan disinggung bahwasannya ya anak-anak gak cuma butuh sekedar tahu paham isinya, tapi harus siap dulu juga secara mental, secara Iya. kejiwaannya. Ya betul. Gimana Bu Siska? Ini berkaitan dengan saya pribadi ya. Iya. Ya, Tapi gak ada nyinggung. Gak ada nyinggung. Enggak, maksudnya saya Ini masalah menjawab pribadi. Enggak. Ini saya menjawab maksudnya kecakapan tadi kan, kecakapan apa Kecakapan. yang sudah diusahakan untuk diberikan ke anak-anak. Kebetulan saya backgroundnya Iya. guru bahasa Indonesia. Iya. Dalam bahasa Indonesia itu ada 4 kecakapan ya Yes. kalau tidak salah ya. Kalau dikoreksi. Tidak perlu insecure. Hanya dikoreksi sama psikologi. Ya siapa tahu. Kan tadi kan kalau kita banyak membaca banyak informasi yang kita Iya. dapatkan gitu, nggak kita jurusan psikologi, kita cuma cakapnya di situ Iya. saja gitu. Iya, betul. Tapi dalam membaca akan banyak hal yang akan kita ketahui kayak gitu kan. Dalam bahasa Indonesia itu ada 4 kecakapan. Ulangi lagi. Ada membaca, mendengar, membaca, mendengar, menulis, dan membaca, mendengar, dan menyimak kayak gitu. Keempat hal ini sebenarnya Mendengar dan menyimak. sorry. 3 buat 3. 4 berbicara, Berbicara, membaca, baca, menulis, menyimak. menyimak. 4 ada 4 ini ya Mas. Oke. Tentu kecakapan ini hal bisa dikatakan hal dasar nggak sih? Hal dasar atau hal utama lah yang ingin saya pribadi berikan ke anak-anak kayak gitu. Namun secara fasilitas SMK Maharati tidak diragukan lagi kayak gitu, fasilitasnya memang sudah full disupport oleh yayasan kayak gitu. Tapi di sini permasalahannya adalah kemauan dari
individu itu sendiri seperti itu. Ketika fasilitas guru-gurunya sudah jor-joran ingin memberikan, tapi anak-anaknya yang tertutup, Pak Febri, Mas Yogi, dan Mas Kun. Nah, sehingga ketika tertutup ini saya pribadi kebingungan begitu cara memasukkannya seperti apa. Sudah diberikan pemahaman juga bahwa 4 kecakapan ini penting loh untuk kita bertahan hidup kayak gitu kan. Ketika kita di dunia luar kayak gitu tidak bisa dipungkiri hal ini akan membantu kita, ya balik lagi tadi komunikasi juga kan. Ketika kita menguasai 4 ini tentu komunikasi kita juga akan oke gitu. Ketika komunikasi kita oke, ya akan memudahkan kita dalam semua hal mungkin bisa jadi ya kayak gitu. Nah itu tadi, jadi ya gimana? Tertutup ini maksudnya jiwa-jiwanya kenapa? Rapuh kah atau gimana? Enggak, ini berdasar yang saya amati gitu. Anak-anak itu tertutup karena ya masih belum paham kayak gitu fungsi itu tadi. Ketika itu diamati ternyata memang mereka kurang referensi gitu. Kan SMK Maharati ini juga satu-satunya sekolah yang ada di sini kayak gitu, tingkat SMK gitu. Dulunya selagi belum ada SMK kan mereka harus ke desa tetangga kayak gitu ya. Ketika mereka sudah lulus SMP dan tiba-tiba di sini, mereka cuma taunya ini doang, nggak ada referensi sebelumnya. Kalau kita di kota kan ada sekolah SMK 1, SMK 2, SMK 3, jadi ada perbandingan, ada referensi itu. Oh ternyata cakap yang menurut sekolah ini seperti ini, sehingga ada kemauan itu tadi tumbuh seperti itu. Karena di sini minim referensi mereka dan ya mungkin terkendala fasilitas internet juga bisa jadi kayak gitu ya. Selain itu juga memang kemauan ingin tahunya yang memang tidak ada kayak gitu. Makanya tertutup yang saya maksud seperti itu gitu. Nah tadi bicara referensi nih Mas Yogi gimana nih? Tadi kan diminta banyak baca ya, banyak baca. Itu nanti kaitannya mungkin itu, karena ketika kita banyak membaca meskipun kita belum pernah ke satu tempat atau belum pernah mengalami, tapi kita tahu gitu. Betul. Gimana? Nah ini juga mungkin dikaitkan dengan minat baca yang kurang kayak gitu kan. Sebenarnya kita sudah difasilitasi perpustakaan, banyak sekali jenis buku yang sudah kita cari dan kita apa sih namanya stok di situ seperti itu. Iya harus di display di sana. Tapi minat bacanya sangat-sangat minim sehingga sampai adanya paksaan untuk membaca kayak gitu. Nah mungkin sekalian juga apabila apa ada tips kayak gitu untuk menumbuhkan minat baca seperti apa untuk supaya tidak terpaksa membaca itu seperti apa. Bagusnya itu jangan tips untuk membaca. Terus apa itu? Terus setelah membaca dikasih tips. Saya jawab dari mana ya? Iya betul bahwa ada peribahasa bilang bahwa bahasa atau membaca itu jendela dunia ya. Iya betul. Tapi saya rasa kita perlu penjelasan lebih lanjut apa yang dimaksud dengan dunia. Apakah hanya karena dengan membaca kita bisa tahu bagaimana apa yang terjadi di belahan dunia lain? Apakah yang terjadi dan pernah terjadi di negara lain, di bangsa lain? Saya rasa dengan membaca perkataan dunia di sini bahkan kita bisa tarik, bisa maknai secara lebih luas. Dengan membaca kita bisa mengetahui dunia perasaan. Dengan membaca kita bisa mengetahui dunia imajinasi yang mungkin nggak pernah terbayang oleh orang yang pernah ada yang kita ketemui kecuali si penulis. Kita juga bisa melihat dunia akli ya, dunia rohani, dunia spiritual dengan membaca. Akhirnya pengetahuan kita satu demi satu dengan membaca sedikit demi sedikit itu semakin luas. Sekerdil itulah kalau pikiran kita kerdil maka kecil gitu ya, maka apa yang kita bisa ungkapkan ya sekecil itu aja. Ya, sekecil itu aja. Nah, saya rasa membaca itu bukan satu hal yang sifatnya itu sampingan. Karena belajar yang pada kita harus tahu bahwa membaca itu bagian dari pembelajaran. Karena sekolah itu kita bersekolah, tujuan utama kita bersekolah adalah belajar. Dan membaca adalah satu bentuk pembelajaran. Maka kita nggak bisa mengeliminasi membaca dari belajar. Maka ketika sekolah dari entah apakah sekolah dasar sampai SMA atau SMK mengisolir pembacaan, saya rasa kita perlu mempertanyakan ulang apa tujuan kita membangun sekolah, tujuan kita mendidik. Kalau ternyata orang yang kita lulusannya mereka yang tidak suka membaca, malas membaca,
mungkin perpustakaan akan jadi tempat yang paling tidak bermanfaat, tidak berfungsi, dan dia hanya seonggok bangunan di tengah-tengah workshop, laboratorium yang lain yang hanya mungkin diisi sama laba-laba, bukan makhluk hidup yang berakal, yang berbicara, yang tinggal di situ. Padahal di zaman dulu kita bisa melihat bangunan-bangunan sekolah, di antara bangunan yang paling luas dan paling besar adalah perpustakaan. Sekarang perpustakaan mungkin di pojok yang jarang orang datang gitu ya. Jadi satu ironi. Maka saya rasa setiap sekolah, apakah dia terspesialisasi oleh kejuruan tertentu ataukah dia yang mengambil umum saja, dia saya rasa memang mereka sangat bagus ketika menyusun short term goal, tujuan-tujuan yang sifatnya jangka pendek. Apakah lulusannya akan jadi wirausaha, apakah lulusannya akan masuk ke dunia industri pekerjaan, apakah lanjut di jenjang sekolah yang akan datang, itu semua tujuan yang sifatnya short term. Sekolah atau pendidikan secara umum punya tujuan yang jangka panjang. Teknologi, pekerjaan, uang, kekayaan, jabatan, kepopuleran, kita bisa katakan itu semua adalah cara kita untuk hidup, the way we sustain our life. Tetapi ketika kita hidup, so what do you stay alive for? Ketika kamu sudah bisa hidup, bertahan hidup, terus hidup kamu untuk apa? Apakah untuk alat itu lagi? Untuk pekerjaan itu lagi? Kalau memang untuk pekerjaan, alat, dan kemaharan itu lagi, hidup kita cuma seperti hamster kan? Running in the wheel. Kan begitu. Satu cycles yang justru buat hidup kita menyulas. Jadi gini, ini kan SMK ya, mereka mungkin dibekali dengan kecakapan-kecakapan yang sifatnya skills gitu. Kalau mereka hanya fokus ke itu kan berarti mereka mencari sesuatu ke depannya itu hanya sebagai alat aja gitu kan. Tapi then what gitu, apa yang sebenarnya mereka cari dan akan mereka kontribusikan ke society gitu ya, ke masyarakat. Kalau menurut Mas Kun sendiri, apa sih pesan buat teman-teman nih, terutama anak-anak SMK Maharati gitu ya? Langsung pesan. Sekaligus nanti bisa sekaligus menutup ya, karena ini kayaknya waktunya udah di sesi penghujung kayak gitu. Kita belum tanya Febri. Duh, ini sengaja ini. Dia udah ngambil posisi. Karena tadi Mas Yogi udah menyinggung gitu ya. Posisi sebagai yayasan menaungi sekolah ini, harusnya tanya-tanya juga. Iya, gimana Mas Kun? Sebenarnya kerangka besar dari sekolah menengah atau apapun kejuruan maupun sekolah umum itu adalah sebenarnya pendidikan manusia. Pendidikan manusia. Manusianya gitu. Kalau quote saya adalah pendidikan adalah memanusiakan manusia. Dalam hal ini bahwa manusia itu dia perlu hidup. Hidup dia sebagai hamba Allah, terus dia hidup sebagai khalifatullah, dia hidup sebagai bagian dari komunitas itu yang saling mengisi dan saling memberi, saling mengisi kebutuhan satu sama lain. Nah, itu yang makanya ketika para siswa ini akan lulus dan masuk ke masyarakat, mereka harus siap saling mengisi itu, yang dimana itu hanya satu bagian dari profesi. Jadi makanya nggak cuma skill-skillnya aja gitu, jadi ada social skill, terus ada life skillnya gitu, dan banyak kecakapan emosi juga sama gitu. Gitu. Dan karena jangan sampai karena kalau dia tidak memiliki beberapa ini dalam tingkatan yang wajar, dia justru akan jadi beban bagi masyarakat gitu. Makanya kita semua pendidik maupun dari murid sekalipun semuanya punya tujuan jangka panjang, itu lifelong learning. Iya, itu kata kuncinya. Supaya nggak jadi beban masyarakat ya. Bu Siska punya kekhawatiran nggak lulusan SMK Maharati jadi beban buat masyarakat? Meskipun mereka udah terdidik gitu ya di sini ya. Iya, tentu Pak Febri kayak gitu. Tidak menutupi kemungkinan kayak gitu akan ada anak-anak yang seperti yang Pak Febri katakan tadi menjadi beban masyarakat kayak gitu. Namun tadi setelah banyaknya observasi, banyaknya pengalaman yang kita lihat kayak gitu, ada hal-hal yang kita usahakan supaya anak-anak ini semuanya sesuai dengan keinginan mereka kayak gitu. Banyak sekali, salah satu program yang kami gulirkan. Betul, itu adalah
BMW ya Pak. Kan biasanya sekolah itu saya belum pernah mendengar ada hari khusus untuk anak-anak yang sekolah, maksudnya kelompok bekerja, kelompok melanjutkan, kelompok ini itu dikelompokkan dan diarahkan, diberikan materi sesuai keinginan mereka. Nah di SMK Maharati salah satu yang kami usungkan programnya itu adalah itu Pak. Jadi ketika mereka ingin melanjutkan ke arah yang mereka inginkan, mereka sudah punya bekal dari kami seperti itu. Wow, menarik. Silakan. Saya sedikit kalau boleh tambah. Boleh silakan. Tadi soal beban, jangan sampai pelajar ini menjadi beban kepada masyarakat. Saya sangat optimis pelajar-pelajar, siswa-siswa, tadi juga ngobrol sama Pak Aris kepala sekolah. Justru mereka yang datang ke sini mengambil beban masyarakat, bukan membebani masyarakat. Maksudnya apa? Mereka di dalam masyarakat ada banyak tanggung jawab, ada banyak keterbatasan, dan mereka sekolah di sini untuk mengambil tanggung jawab itu, keterbatasan itu. Misalkan di desa-desa masih banyak kekurangan soal akses pada listrik. Di sinilah mereka tahu bahwa di kampung saya, di desa saya ada akses pada listrik. Mereka mengambil beban itu, mengambil tanggung jawab itu untuk belajar apa yang nanti kemudian mereka bisa kontribusikan. Bahkan kalau mereka tidak belajar, mereka tidak sekolah, itu yang justru menjadi beban masyarakat. Dan saya rasa SMK Maharati ini dengan fasilitas, dengan kemudahan, dengan visi, misi, proyek yang diberikan, bahkan sudah lulus pun masih ada yang saya dengar ada yang dimodali untuk usaha, diarahkan pekerjaannya kesini, dibayar kuliah. Wah itu saya rasa satu garansi dan saya lihat mereka bahkan diwajibkan juga itu untuk kontribusi balik, itu pada masyarakat. Keberadaan institusi pendidikan seharusnya menjadi solusi kepada apa yang menjadi batasan-batasan, apa yang ada keterbatasan itu di masyarakat, sehingga keberadaan sekolah ini sendiri sebetulnya sudah jadi harapan besar, jadi pencerahan, tempat jadi juru bicara masyarakat yang mereka gagap, gugup menyampaikan, mereka nggak punya ide, nggak punya kata-kata, nggak punya bahasa untuk menyampaikan, tapi sebetulnya terpendam dalam diri mereka. Mereka merasa terbebani ini, sekolah mewakili perasaan mereka, mewakili pikiran mereka tentang apa yang mereka butuhkan, tentang apa yang mereka inginkan. Jadi sekolah ini sendiri sebetulnya satu bukti keberbahasaan manusia. Sekolah inilah sebetulnya keberbahasaan manusia. Dia menjadi penyambung komunikasi masyarakat di sekitarnya kepada dunia yang lebih luas lagi. Dan juga mereka menjadi penyambung lidah orang luar sana, kan kepada masyarakat yang sini. Contoh misalkan di dalam textbook mereka, textbook pelajar, di situ disebutkan pikiran-pikiran para ilmuwan, para engineer, insinyur, Mereka memang tidak menyebutkan siapa itu mereka kepada masyarakat, tapi mereka menerjemahkannya lewat karya, lewat lewat moral yang mereka sudah terima pendidikannya di sekolah kepada masyarakat. Itulah ada exchange ideas dari masyarakat kepada dunia luar lewat sekolah, dari dunia luar lewat sekolah pada masyarakat. Menarik sekali Yogi. Mungkin kita supaya lebih interaktif ya, kita akan nanya ke teman-teman di balik layar nih ya. Ada Reza sama Yogi. Kalian memberikan pertanyaan saja, cukup memberikan pertanyaan. Tadi disampaikan bahwasanya teman-teman ini sebenarnya sedang mengambil beban di masyarakat, mengurai beban itulah ya, dengan teman-teman belajar di sini. Kalau menurut dari Daus, Reza ataupun Abi ya namanya ya? Abi Azizi. Ya, boleh salah satu silakan boleh bertanya kepada Mas Kun atau Mas Yogi atau bahkan ke Bu Siska. Guru kan? Ya kalau mungkin ke Ibu Guru setiap hari kita interaksi. Anak-anak yang ada di sini mana yang ke Pak Yogi, ke Pak Kun kayak gitu. Satu pertanyaan apapun terkait topik yang mungkin tadi sempat kita bahas ya, tentang kebahasaan, tentang menjadi siswa, tentang menjadi sekolah yang memfasilitasi anak-anaknya supaya kecerdasan emosinya, sosialnya juga meningkat. Gitu. Ayo satu pertanyaan silakan. Abi sepertinya dari tadi menyimak kayak gitu. Mungkin ada hal-hal yang ingin ditanyakan. Sangat khusyuk ya. Iya, sangat khusyuk. Ngantuk dan. Boleh yang bisa berikan cut aja langsung. Bebas kayak apaan ini? Ayo boleh. Oh diskusi dulu ternyata.
Oh, biar satu Pertanyaannya pertanyaan. dari Daus yang ngomong Iya. Adi. Enggak, itu tadi Oh, enggak diskusi, ya? Pak. Jadi biar satu pertanyaan itu mewakilkan keseluruhannya. Silakan. Ya, bagus. Ayo, waktu kita terbatas. Ayo, Habis ini kita ada sudah jam malam. jam hampir 9:30. Belum izin, belum. Iya, belum izin ke pembina teman-teman. Izin, Pak Ber. Pak Musa, Pak Eko, Pak Pak Randi mohon izin. Ada 3 putra putri Bapak ini kita live izinnya ya, mohon maaf. Nanti kita akan bekerja. Selamat kerja ya. Lebih baik minta maaf. Itu baru sampai maksudnya. Silakan. Boleh. Dari saya sih nggak ada yang mau ditanyakan. Jadi Abi. Cara berinteraksi dengan baik dan benar. Cara berinteraksi dengan baik dan benar. Gimana, Ya, Mas Kun? Yudi dan Mas Itu Kun. bahasa dari Indonesia banget. Baik dan benar. Iya, benar-benar. Maksud gimana secara psikologi sosial? Ini berbahasa baik dan Iya. Berinteraksi. Bukan berinteraksi. Ini Oh. ya mungkin tadi berkaitan dengan sopan santun, etika ini kan. Iya, iya. Mungkin yang ingin ditanyakan bagaimana cara mengaplikasikan ini seperti itu. Ntar mikir on the spot. Biar memberikan jawaban yang mantap, matang gitu ya. Dedikatnya. Berbahasa baik dan benar. Menarik, Berinteraksi, Mas. berinteraksi ya. Hmm. Menarik ya. Apa katanya tuh yang dimulai adalah baiknya dulu, baru benar kemudian. Penting baik dulu. Sesuai norma. Sesuai normal, sesuai normal. Sejauh yang saya paham, ketika seorang tuh ingin berinteraksi sama yang lain, dan dia harus mengenali sebenarnya kebutuhan dia tuh apa. Kebutuhan dia itu apa? Mengenali dulu. Interaksi, mengenali dulu kebutuhan dia apa. Apakah dia sebenarnya ingin didengar, atau dia sebenarnya ingin didiamkan, atau dia mau diajak berbicara gitu. So, karena kalau orang mau saling paham, dua-duanya harus saling Bukan paling ya. bukan paling, saling memahami. Dia harus mulai dari saling mengenali bahwa keadaan dia itu sedang apa. Tuh, mulai dari situ barulah dia akhirnya mengutarakan hajatnya. Tapi ketika dia mengutarakan hajatnya, maka dia sebenarnya sudah menimbang terlebih dahulu kebenarannya kah, gitu, terus kemudian kebaikannya, soal etisnya atau tidak. Tapi menurut saya 2 hal ini itu sebenarnya sudah tersimpan sebenarnya di pembelajaran agama gitu. Karena pembelajaran agama dia akhirnya mengatur nilai-nilai dan akhirnya bagaimana cara berinteraksi satu sama lain. Cuma memang akhirnya bagaimana caranya mengaplikasikannya, itu memang perlu latihan. Dan saya kira Tahu kebutuhannya dan berlatih. kebutuhannya berarti, dan saya kira ini sekolah boarding seperti ini itu jadi sebuah sarana yang sangat baik gitu bagi para siswa untuk bisa terus berinteraksi satu sama lainnya gitu. Jadi bisa latihan sebenarnya. Jadi kalau misalnya tanya gimana caranya supaya bisa lebih baik lagi gitu, ya memang harus latihan gitu. Karena ini kemahiran, ini memang kecakapan gitu. Karena ya makanya matang jiwanya disebut, bukan matang badannya. Jiwanya. Karena orang bisa aja umurnya lebih tua tapi jiwanya nggak mati-mati. Karena dia tidak sengaja melatih, dia tidak punya kesempatan berinteraksi sama orang gitu. Wow, menarik saya topiknya sebenarnya. Kita pengen lebih panjang lagi, cuma karena waktu yang sangat terbatas teman-teman ya. Mungkin dari Bu Siska ingin menyampaikan satu hal, apapun itu, sebagai penutup barangkali. Iya, boleh Pak. Boleh. Untuk semua penonton, khususnya untuk siswa SMK Maharati, di awal tadi sudah disampaikan membaca itu penting. Jadi mari ikuti program literasi bahasa Indonesia ya. Jalankan maksimal dengan ikhlas kayak gitu. Semakin banyak membaca, semakin banyak ilmu yang kita peroleh. Karena tadi buku adalah jendela dunia. Kita sedikit referensi secara actionnya, tapi dengan buku kita bisa melihat banyaknya dunia seperti itu. Oh, tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih banyak panelis kita ya. Ada Mas Yogi, Mas Kun, dan Bu Siska. Iya, tapi sebenarnya tadi briefing di belakang saya ini pembawa acara juga. Saya langsung mengambil sikap. Sepertinya saya harus ngelip gitu. supaya saya otoriter. supaya saya tidak dipermalukan di depan kamera gitu. Bagi berdua jelas nggak bisa karena bukan tuan rumah. Kita udah briefing di belakang. Kita akan memandu acara ini. Kita akan menanyakan Mas Yogi dan Mas Kun kayak gitu. Setelah di sini saya dilibatkan jadi Langsung. Ya, itu adalah plot twist. bisa boleh rekrut saya ke Lubuk.
Cabang Budaya. Iya, sampingan. PIC Kalteng udah, Iya. Kalsel udah ada ya? Ya, Kaltim juga. pilih Siska untuk Kalteng. Kalteng. Baik, terima kasih banyak teman-teman viewers dari Maharati TV. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya, mungkin barangkali dengan It's delicious.